Bab 3606, Hantu Abisal. Siapa yang bicara? Gumam Yang Mulia Pembasmi Bintang, menatap ke dalam jurang di bawah. Kabut hitam pekat menutupi semua petunjuk. Rambut semua orang berdiri. Jiwa mereka gemetar saat mereka menatap ke bawah dengan ngeri. Suara itu, di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Ekspresi Master Pedang Abadi bersinar dengan kegembiraan. Ia merasakan keakraban dalam suara itu. Meskipun bernuansa pembusukan, suara itu beresonansi dengan jiwanya. Seolah-olah ia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Qin Chen juga terkejut. Siapa yang berbicara? Mungkinkah itu salah satu master kuno tertinggi dari Paviliun Pedang Tongtian? Mustahil. Paviliun Pedang Tongtian telah hancur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejarahnya terlalu kuno. Dan seiring berjalannya waktu, bahkan yang terkuat pun akan tumbang. Terlebih lagi, pertempuran besar telah terjadi di sini. Dan seharusnya tak seorang pun selamat. Kalau tidak, makam pedang ini tidak akan tetap sunyi selama bertahun-tahun. Tetapi jika bukan seorang master kuno dari Paviliun Pedang Tongtian, siapa lagi? Setidaknya, para prajurit biasa tak bisa memasuki wilayah jurang ini. Bahkan seorang yang mulia sekalipun. Kulit kepala Qin Chen merinding membayangkan sosok guru yang begitu mengerikan di bawah jurang tersebut. Yang Mulia Pembasmi Bintang dan yang lainnya juga terkejut. Siapakah Anda? Tanya Yang Mulia Ye Guang dengan sungguh-sungguh. Beberapa Yang Mulia lainnya berdiri berjaga. Kekuatan mulia mereka mengalir deras. Sungguh tak dapat dipercaya bahwa ada makhluk hidup di dalam jurang gundukan pedang Paviliun Pedang Tongtian. Mereka mendiskusikan situasi mereka dengan saksama dan mengetahui bahwa merekalah guru pertama yang memasuki area tersebut. Dan tak seorang pun pernah masuk sebelum mereka. Oleh karena itu, orang yang berbicara di sini pastilah seorang guru di dalam gundukan pedang itu sendiri. Tidak diketahui apakah orang ini adalah anggota Paviliun Pedang Tongtian kuno, yang terkubur di sini ribuan tahun yang lalu, atau pernah masuk pada suatu saat gundukan pedang itu dibuka. Berdengung, mata Zugerulong bersinar dengan cahaya takdir, dan ia diam-diam menyimpulkan. Namun, tepat saat ia mulai memahami aura takdir ini, ia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan mundur ketakutan. Ia terpukul mundur, hanya karena perhitungan. Aura kebusukan dan kehancuran yang masih tersisa, membawa ancaman kematian yang mematikan. Ia merasakan usia lanjut dan kebusukan orang lain yang sudah berada di tahap akhir kemunduran. Satu kaki sudah setengah jalan menuju peti mati. Sesosok makhluk yang tertidur, menunggu saat terakhir kematiannya. Tak ada jejak kehidupan di sungai takdir yang panjang. Seharusnya ia sudah lama mati. Namun ia berbicara dengan bisikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Kekuatan takdir. Suara itu bergema lagi, diwarnai penyesalan. Sayang sekali kau hanya memahami dasar-dasarnya, bukan esensinya. Kau bukan keturunan langsung Sekte Tianji. Apakah kau seorang murid yang diasingkan? Takdir itu luas dan tak terduga. Bahkan para tetua Tianji kuno pun tak berani mengklaim benar-benar mengendalikannya, mengaguminya. Kau hanya memahami dasar-dasarnya. Namun kau memanipulasinya. Aduh. Bisikan suara itu bergema di benak Zugerulong, menyampaikan pesan yang mengejutkan semua orang. Tetua Tianji. Dia adalah pendiri Sekte Tianji kuno. Penguasa takdir sejati. Namun bicaranya begitu blak-blakan. Dia pikir dia siapa? Bermain trik. Siapa kau sebenarnya? Teriak Yang Mulia Pembasmi Bintang dengan keras. Titik, boom, di hadapannya. Sebuah bintang hitam pekat melayang dan tenggelam. Meletus dengan niat membunuh setingkat bintang yang mengerikan. Bintang itu melesat ke arah kabut di bawah. Seketika, kabut itu membumbung tinggi. Dan niat membunuh setingkat bintang yang mengerikan itu langsung sirna oleh niat pedang yang tak berujung. Sebuah kekuatan mengerikan berbalik menyerang, menyebabkan Yang Mulia Penghancur Bintang mengerang. Darah menyembur dari sudut mulutnya. Kekuatan bintang. Mungkinkah itu seseorang dari Istana Dewa Bintang? Bahkan Anda, Master Istana Dewa Bintang, tak akan berani berbicara seperti itu di hadapanku. Aura samar yang membusuk berembus di benakku. Atmosfer samar yang masih tersisa, syarat dengan nostalgia masa lalu dan perubahan-perubahan akhir kehidupan. Kau telah mengganggu tidurku. Kapan seorang manusia yang terhormat menghadapi generasi muda akan begitu superior, seperti naga yang meremehkan semut?
Kita manusia berjalan dalam harmoni dan persatuan. Pernahkah kau mempertimbangkan bahwa bahkan ketika kau memandang orang lain sebagai semut, ada juga naga biru yang meremehkanmu? Sebuah desahan pelan bergema, diwarnai kekecewaan. Keheningan singkat menyelimuti, dan ekspresi para Yang Mulia Agung tampak serius. Sesaat kemudian, mereka berkata, tak seorang pun yang begitu berkuasa berani memperlakukan seorang yang terhormat seperti semut, betapapun berkuasanya. Hanya yang maha tinggi, bahkan maha tinggi sekalipun, yang tak akan melakukan itu. Leluhur kami menumpahkan darah mereka, membasmi iblis. Jika kalian berasal dari paviliun pedang Tongtian kuno, kalian pasti memahami kontribusi dari berbagai faksi kami. Para Yang Mulia bertukar pandang tegang. Sebuah cermin kuno muncul di hadapan Yang Mulia 9 Yu, dipenuhi aura usia, memantulkan pemandangan samar di dasar jurang. Pantulan samar menunjukkan tubuh yang hancur, seolah telah lama mati. Berbagai pola terjalin di cermin, membentuk banyak simbol. Zhuge Rulong menarik roda takdir. Matanya berputar-putar dengan takdir saat ia menyelidiki kedalaman, menemukan petunjuk lebih lanjut. Mayat kuno itu memang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia duduk bersila, tampak bersandar pada pedang yang masih asli dan sunyi. Telah lama mati. Krek, ketika cermin kuno itu mendeteksi gambar ini, tiba-tiba retak. Itu adalah artefak berharga milik Yang Mulia. Tetapi sekarang, retakan muncul di atasnya, seolah-olah akan meledak, dan permukaan cermin bergetar. Yang Mulia Jiuyu terkejut, mengetahui bahwa cermin kuno itu pasti telah mendeteksi beberapa adegan terlarang. Tetapi itu hanyalah sisa-sisa mayat. Namun telah menyebabkan harta Yang Mulia dari Gunung Dewa Dayu retak dan hampir hancur. Ia segera menarik cermin kuno itu. Tetapi retakan telah muncul. Rune pada cermin kuno itu telah sepenuhnya redup, seolah-olah telah dikorek. Hal ini menyebabkan Yang Mulia Jiuyu sangat tertekan. Dan ia mengerang. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Ah, Zhuge Rulong juga meraung. Karena ia juga sedang menghitung dan menderita serangan balasan. Dan darah mengalir dari matanya. Ia segera berhenti menghitung. Tidak ingin menyinggung lagi. Tetapi sedikit yang telah dilihatnya sudah cukup untuk membuat mereka melihat banyak hal. Yang Mulia telah lama meninggal. Hanya menyisakan sisa jiwanya. Begitulah seharusnya. Bisik Yang Mulia penghancur bintang. Mereka semua menyaksikan ini. Mata mereka perlahan berbinar. Keyakinan mereka semakin kuat. Mereka yakin dan percaya bahwa jasad itu telah lama mati. Hampa. Tak bernyawa. Tak menyerupai makhluk hidup. Kemungkinan besar. Hanya sisa jiwanya yang tersisa. Mampu berkomunikasi tetapi tak mampu bertindak. Meskipun makhluk purba ini telah menakuti mereka, sebenarnya ia lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Sekalipun ia berbicara sekarang, ia hanyalah kata-kata kosong, tak mampu bertindak sama sekali. Alih-alih mengatakan bahwa sosok perkasa purba ini telah bangkit, ia lebih seperti secerca obsesinya, bergema bagai hantu di pekuburan, mengumandangkan suara terakhirnya. Bab 3607 Cermin Kuno. Cermin pantul kuno. Harta paling berharga Gunung Dewa Dayu. Sayangnya, hanya replikanya yang tersisa, bukan aslinya. Cermin pantul tulang yang asli, yang menerangi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, mengandung siklus hidup dan mati, dan dapat mengubah daging menjadi tulang. Suara kuno itu bergema lagi, sangat lemah dan tenang. Namun, setelah mendengar suara misterius ini, Yang Mulia Jiuyu merasakan hawa dingin untuk pertama kalinya. Karena cermin kuno di tangannya memang replika, bukan aslinya. Cermin asli, harta paling berharga Gunung Dewa Dayu, adalah milik sang guru gunung. Bagaimana mungkin cermin itu jatuh ke tangannya? Apa yang dipegangnya hanyalah replika biasa, sebuah artefak yang mulia. Namun, ini adalah rahasia Gunung Dewa Dayu, yang hanya diketahui dunia luar. Cermin pantul kuno yang asli tidak digunakan selama ribuan tahun. Hanya diaktifkan selama pertempuran kuno antara para pejuang terbaik dari semua ras. Kemudian, cermin itu rusak. Dan sekarang telah disegel selama bertahun-tahun. Memulihkan diri. Bahkan Yang Mulia Ye Guang dan yang lainnya yang hadir tidak menyadari rahasia ini. Namun orang ini mengungkapkannya hanya dengan sepatah kata. Hal ini membuatnya ngeri. Apakah pihak lain melebih-lebihkan?
hanya mendengar sekilas tentang cermin kuno. Atau apakah ia benar-benar melihatnya dan karenanya memahaminya? Jika yang terakhir, itu akan mengerikan. Penggunaan cermin kuno jarang hanya diaktifkan dalam pertempuran antara yang paling kuat. Mereka yang telah melihatnya adalah di antara tokoh-tokoh paling mulia dan tangguh di alam surgawi kuno. Bagaimana mungkin tokoh-tokoh seperti itu tetap tersegel di sini, tak terlihat selama ribuan tahun? Ia memiliki firasat samar bahwa ia telah melewatkan sesuatu di dekatnya. Yang Mulia Missing juga terhuyung-huyung, mengingat pesan dari istana. Pesan itu memberitahunya bahwa penguasa bintang telah memerintahkannya untuk melanjutkan dengan hati-hati saat tiba. Tidak menyinggung makhluk-makhluk di tempat ini dengan mudah. Untuk mundur jika ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Dan tidak mengingini harta karun. Pikiran itu sekarang membuatnya merinding. Senior, kami tidak bermaksud mengganggu Anda. Kami sekarang akan pergi. Venerable penghancur bintang mengatakan ini. Lalu berbalik dan pergi. Tubuhnya menembus kehampaan dan kembali ke jurang pemakaman pedang. Mereka tidak langsung pergi, melainkan berusaha melarikan diri dari jurang tersebut sebelum membuat keputusan akhir. Suara itu, meskipun lemah, tua, dan biasa saja, mengirimkan rasa dingin di tulang punggung mereka, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Karena kalian di sini, mengapa terburu-buru pergi? Kalian semua adalah salah satu ahli terbaik umat manusia kita saat ini. Leluhur kalian telah memberikan kontribusi besar bagi alam surgawi. Dari apa yang kalian katakan, kalian bersedia mengorbankan nyawa kalian untuk umat kita. Karena kalian telah datang ke jurang pemakaman pedang Paviliun Pedang Tongtian. Sepertinya kalian memiliki hubungan denganku. Masuklah dan berbincanglah. Suara itu bergema samar, membuat beberapa venerable agung menggigil, dipenuhi penyesalan. Mereka telah membuang begitu banyak waktu di sini, membangunkan orang ini. Meskipun mereka tahu dia kemungkinan besar adalah hantu roh belaka, mereka masih waspada terhadap sesuatu yang mengerikan. Boom, mereka mundur, berlari lebih cepat daripada siapapun. Yakin bahwa selama mereka meninggalkan jurang pemakaman pedang, mereka akan aman. Begitu berada di luar, mereka dapat menguji ulang situasi dan membuat keputusan akhir. Namun, hasilnya membuat mereka merinding. Seolah-olah baskom berisi air dingin telah disiramkan dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuat mereka gemetar. Mereka mundur, hanya untuk mendapati diri mereka terjebak di tempat yang sama. Tidak, mereka justru semakin dalam ke jurang. Jatuh ke dalamnya. Bagaimana mungkin? Mereka meraung, memanggil kekuatan yang maha kuasa dalam diri mereka. Kehilangan ketenangan. Ketenangan dan ketenangan mereka lenyap. Kesombongan mereka lenyap. Mereka dipenuhi ketakutan yang tak terjelaskan. Bukankah kau bilang kau seperti naga dewa yang meremehkan semut? Karena kau naga dewa, turunlah dan mengobrol. Dan biarkan aku melihat seperti apa rupa para pahlawan terhormat umat manusia yang menyebut diri mereka naga dewa hari ini. Suara itu terdengar lagi, samar dan tanpa usaha. Tiba-tiba, kabut hitam tak terbatas melonjak dari jurang, menciptakan ilusi waktu yang mengalir mundur. Tunggu sebentar, senior, teriak Yang Mulia penghancur bintang ketakutan. Beberapa Yang Mulia lainnya melawan, melepaskan kekuatan Yang Mulia mereka tanpa ragu. Sebuah hukum mengerikan berputar di sekitar mereka, dan kekuatan Yang Mulia merasuki mereka, mampu memusnahkan langit dan bumi. Sayangnya, begitu mereka mengungkapkan kekuatan sejati Yang Mulia mereka ditekan oleh energi tak terlihat, tak dapat bergerak, dan kemudian jatuh ke jurang yang gelap. Hati mereka bergetar. Setelah menjadi Yang Mulia, siapa yang bisa menahannya? Siapa yang bisa mengendalikan tubuhnya seperti ini? Pada saat itu, mereka semua teringat akan pembunuhan Qin Chen oleh leluhur mayat iblis. Di Laut Void itu, ia telah dikurung oleh sosok misterius dan diseret seperti anjing mati ke kedalaman Laut Void. Situasi mereka kini sangat mirip. Monster macam apa Qin Chen ini? Mengapa makhluk kuat selalu muncul ketika sesuatu terjadi? Qin Chen sendiri ketakutan. Tubuhnya pun ikut terjun ke kedalaman jurang, tak mampu mengendalikannya. Jurang itu tak berujung, dan mereka terus berjatuhan. Beberapa Master Agung meraung, menggelegar, mengaktifkan pelangi ilahi mereka. Mereka bergabung beberapa kali,
mencoba melepaskan diri dari tarikan itu. Tetapi mereka tak berdaya. Seperti dilahap oleh binatang buas raksasa yang melahap, tak mampu melepaskan diri. Di atas Sword Burial Abyss, 5 Raja Iblis Agung dan makhluk kuat lainnya menyaksikan dengan ngeri. Apa yang mereka saksikan? Beberapa Master Agung telah jatuh ke dalam jurang, meraung ketakutan. Meskipun mereka tidak merasakan banyak hal, mereka semua tahu bahwa beberapa Venerable Agung tidak berniat memasuki kedalaman itu, melainkan dilahap oleh suatu kekuatan. Sebuah prospek yang mengerikan. Para Venerable Agung ketakutan. Meskipun para Venerable kemungkinan besar adalah penguasa paviliun pedang Tongtian kuno, mereka kemungkinan besar telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu, hanya meninggalkan roh halus. Apa tujuan mereka memenjarakan mereka di jurang? Meskipun mereka berasal dari kekuatan tertinggi umat manusia, mereka juga ketakutan. Tak yakin apa yang akan terjadi. Boom! Mereka tak lagi menahan diri. Melepaskan energi dahsyat mereka sekali lagi dari kedalaman jurang. Bertekad untuk berjuang sampai akhir. Sebuah perjuangan yang nekat. Mereka mengerahkan segenap kekuatan. Jiwa mereka bergejolak. Memusnahkan kehampaan. Berjuang untuk membebaskan diri. Kekuatan para Venerable melenyapkan segalanya. Tak terhentikan. Mereka terbakar hebat. Esensi Venerable mereka bergejolak. Melepaskan kekuatan penuhnya. Namun sia-sia. Mereka jatuh lagi. Satu-satunya harapan mereka adalah niat pedang mengerikan di dalam kabut hitam tidak menyerang mereka lagi. Atau mereka akan hancur. Jiwa mereka hancur. Tak lama kemudian, mereka melihat dasar jurang. Dan kemudian, dengan sensasi geli di kulit kepala mereka melihat sebagian pemandangan. Dalam kegelapan itu, mayat-mayat duduk bersila. Terkubur di dalam peti mati perunggu. Semuanya memancarkan aura mengerikan. Mayat-mayat ini semuanya adalah pendekar pedang kelas atas. Meskipun bertubuh kecil, aura yang mereka pancarkan bahkan dapat menciptakan dunia tersendiri. Niat membunuh membumbung tinggi di angkasa. Apa ini? Kabut hitam tak terbatas ini adalah kondensasi dari niat membunuh yang dilepaskan oleh para pendekar pedang kelas atas ini. Namun, orang-orang ini telah mati. Mati selama ribuan tahun. Menjadi mayat belaka. Namun masing-masing tetap hikmat. Tak ada sehelai daging pun yang membusuk. Bab 3608 Leluhur Pedang. Yang mulia, saat ini, melihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawah jurang pemakaman pedang, para yang mulia merasakan kulit kepala mereka geli dan jiwa mereka bergetar. Mereka semua adalah para master yang mulia. Yang terlemah di antara mereka adalah yang mulia manusia. Bahkan beberapa mayat membuat yang mulia penghancur bintang merasa ketakutan. Seolah-olah jiwa mereka akan meledak. Hal ini membuat mereka ketakutan. Rambut mereka berdiri. Tangan dan kaki mereka dingin. Orang-orang ini telah meninggal bertahun-tahun. Namun mereka masih memancarkan aura yang menakutkan. Seberapa kuatkah mereka semasa hidup? Mereka jelas bukan yang mulia biasa. Tetapi setidaknya berada di puncak yang mulia manusia. Atau bahkan lebih kuat. Bukan hanya satu mayat di atas level yang mulia manusia. Tetapi banyak. Semuanya membeku dingin. Meskipun tubuh mereka abadi. Mereka masih memancarkan aura pembusukan yang bertahan lama. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Seperti dewa dan iblis. Para master tertinggi ini semua telah meninggal di sini. Rasa dingin menjalar di tulang punggung para yang mulia. Merinding menyelimuti tubuh mereka. Dan kulit kepala mereka menegang. Di antara mayat para tetua dan peti mati mereka, duduk seorang lelaki tua bersandar pada pedang tajam. Ia telah bermeditasi selama bertahun-tahun. Namun kini, ia memancarkan aura kebusukan, kehancuran, dan kesunyian. Di saat yang sama, semua orang terkejut karena mereka benar-benar merasakan secercah kehidupan dari mayat ini. Mustahil. Para tetua agung itu terkejut. Sebelumnya mereka merasakan dan memperkirakan bahwa mayat ini tidak memiliki jejak kehidupan manusia. Namun kini, setitik kehidupan memenuhi udara. Rambut mereka berdiri tegak. Kulit kepala mereka terasa seperti akan meledak. Dan tubuh mereka gemetar hebat. Rasa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Dan bulu kuduk mereka merinding. Bagaimana mungkin? Dilihat dari pakaian dan auranya, ia setidaknya adalah makhluk kuat dari zaman kuno.
jauh lebih tua daripada Zhuge Rulong dan King Sui Guhua yang hadir. Bagaimana mungkin seorang guru seperti itu bisa bertahan dalam meditasi begitu lama? Bahkan jika ada jiwa, seperti jiwa iblis yang mulia kuno, yang selamat, itu hanyalah sisa-sisa, tak dapat memancarkan tanda-tanda kehidupan apapun. Pada saat itu, semua orang merasakan kekuatan melahap yang mengerikan memancar dari tubuh tua ini. Kekuatan melahap yang sama mengerikannya yang telah menarik mereka ke bawah. Dan dengan kekuatan melahap dan bernapasnya, kabut hitam di dalam SWOT Burial Abyss bergelombang. Kabut niat pedang yang tak berujung naik turun, seolah berdenyut bersama napas mayat itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya mayat biasa, namun masih bisa bernapas. Terlebih lagi, aura orang ini luar biasa dingin, menyelimuti dirinya, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Begitu dingin, begitu muram, seperti iblis. Pengamatan lebih dekat memperlihatkan kulitnya gelap dan tergores tanda-tanda korosi. Kekuatan pembusukan dan pembusukan meresap ke kulitnya. Rambutnya tipis dan beruban, seperti mumi. Beberapa venerabel agung kehilangan ketenangan mereka. Tak mampu tetap tenang. Mereka berjuang sekuat tenaga. Namun, di bawah kekuatan yang berdenyut ini, mereka tak mampu bergerak. Siapa kau? Beberapa venerabel agung berbisik bertanya. Aura orang itu terlalu aneh. Jelas membawa niat pedang yang tajam, tetapi juga memancarkan kekuatan yang suram, kelabu, dan membusuk. Terlebih lagi, kekuatan ini sangat dingin. Benar-benar seperti kekuatan iblis. Mungkinkah lelaki tua ini penguasa klan iblis? Di sekelilingnya, mayat-mayat para bangsawan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lelaki tua itu. Peti mati mereka tersusun seperti altar mausolem, menjebak lelaki tua itu di tengahnya. Energi pedang berlama-lama di atas mayat-mayat yang membusuk tak terhitung jumlahnya, menciptakan pemandangan yang tragis. Aku hanyalah seorang pecundang di jalur kultivasi, tidak lebih. Sebuah suara, samar dan membusuk, terpancar dari lelaki tua itu. Mungkin, kau bisa memanggilku leluhur pedang, kata lelaki tua itu. Suaranya tampak sangat tua. Leluhur pedang. Beberapa orang yang sangat terhormat merasa ngeri. Mereka pernah mendengar nama itu sebelumnya. Leluhur Paviliun Pedang Tongtian kuno dikenal sebagai leluhur pedang. Orang yang menerima gelar seperti itu adalah pendekar pedang terkuat di alam surgawi kuno. Seorang kaisar pedang sejati. Mungkinkah orang ini adalah leluhur Paviliun Pedang Tongtian kuno? Tapi ini terlalu mustahil. Dalam benak semua orang, leluhur pedang sejati adalah penguasa Paviliun Pedang Tongtian. Sosok yang sungguh tak tertandingi. Kekuatan yang tak terkira. Setidaknya sosok tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin dia terlihat seperti ini? Pria di hadapan mereka benar-benar tua dan membusuk. Tubuhnya praktis membusuk. Rambutnya jarang. Kulitnya putih. Giginya hampir tanggal. Dan seluruh tubuhnya menghitam. Ia tampak seperti pohon mati yang terendam air selama ribuan tahun. Compang camping dan jompo. Penampilannya sungguh menyedihkan. Namun, ia mengaku sebagai leluhur pedang. Pada saat ini, Qin Chen juga mendarat di jurang, menatap dengan kaget. Apakah ini leluhur pedang dari Paviliun Pedang Tongtian? Ia tak percaya apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba, gelombang jiwa yang dahsyat melonjak di dalam cakram giok penciptaan Qian Kunnya. Grandmaster, apakah itu Anda? Dengung, cahaya pedang muncul dari tubuh Qin Chen, berubah menjadi wujud master pedang abadi. Ia menatap pria tua itu dengan gembira dan suara gemetar. Master pedang abadi terkejut. Suaranya bergetar. Ia menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jika ia memiliki tubuh fisik, ia pasti akan menangis terseduh-seduh. Pria tua di hadapannya itu tampak familiar. Dan suaranya juga sedikit ramah. Seperti Grandmaster. Tapi bagaimana Grandmaster bisa menjadi seperti ini? Venerabel pemusnah bintang dan beberapa venerabel agung lainnya terkejut. Menatap master pedang abadi di samping Qin Chen. Agak terkejut. Siapakah dia? Mereka tahu bahwa master pedang abadi di samping Qin Chen hanyalah sisa jiwa. Sungguh mengejutkan mereka bisa menyebut leluhur pedang Paviliun Pedang Tongtian sebagai Grandmaster. Kau, bocah Yongheng itu. Sebuah suara hampa terdengar. Dipenuhi keterkejutan. Ini aku. Grandmaster, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini?
Di mana Master? Master Pedang Abadi gemetar. Masternya adalah mantan Master Paviliun Pedang Tongtian. Dan leluhur pedang adalah Grandmasternya. Simbol spiritual Paviliun Pedang Tongtian. Dalam benaknya, ia adalah sosok yang tak terkalahkan. Lalu mengapa ia menjadi seperti ini? Sebuah desahan pelan terdengar. Semuanya adalah cerita panjang. Kau masih hidup. Itu bagus. Aku bisa dianggap sebagai penerus Paviliun Pedang Tongtian. Apakah orang ini penerusmu? Tubuh lelaki tua itu layu dan tak bergerak. Tetapi Qin Chen merasa ngeri. Seolah-olah sepasang mata kosong menatapnya. Membuatnya merasa dingin di sekujur tubuh dan jiwanya membeku. Perasaan macam apa ini? Terlebih lagi, kekuatan ini disertai dengan kekuatan dingin yang kuat. Yang sebenarnya mirip dengan kekuatan klan iblis. Bukan. Itu seharusnya kekuatan kegelapan. Bas, kodeks pedang tanpa nama bergetar di dalam tubuh Qin Chen. Dan pelat pedang mulai bersinar. Boom, dua kekuatan menyatu. Berkilauan di dalam tubuh Qin Chen. Terlebih lagi, pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen juga bersinar. Bas, cahaya hitam redup perlahan mekar. Memiliki kualitas iblis. Seolah-olah dihidupkan kembali. Ini, suara tua itu tiba-tiba kehilangan suaranya karena terkejut. Bab 3609. Bersinar dan demam. Pada saat ini, suara tua itu tiba-tiba berbicara dengan nada terkejut. Bergetar, seolah-olah telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Sejak kemunculan para Yang Mulia Agung hingga sekarang, suara tua ini lemah, terkulai, dan ringkih. Seolah-olah diambang kehancuran. Namun kini, tiba-tiba mulai bergejolak. Bahkan kabut hitam tak terbatas di dalam jurang pemakaman pedang pun ikut bergelombang. Energi pedang meraung, dan bumi berguncang. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Rasanya seperti kiamat. Para Yang Mulia Agung ketakutan. Yang Mulia Penghancur Bintang dan yang lainnya menatap ngeri ke arah Qin Chen. Tak jauh dari sana, ke arah energi pedang aneh yang melonjak darinya. Pedang berkarat misterius yang bersinar di tangannya. Apa asal-usul pedang kuno misterius itu? Begitu anehnya hingga mampu menggetarkan dan mencengangkan master pedang dari Paviliun Pedang Tongtian kuno. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat memahami keunikan pedang kuno yang digambarkan Qin Chen. Jantung Qin Chen berdebar kencang. Ia bisa merasakan tatapan kosong dan mengerikan yang tertuju pada pedang berkarat misterius di tangannya. Dengan jelas mengenali asal-usulnya. Namun, pedang itu ditemukan dari biji besi yang digali di alam rahasia Seng Luo. 5 kerajaan. Benua Tianwu. Meskipun ajaib, Qin Chen tetap terkejut karena master pedang dari Paviliun Pedang Tongtian kuno di alam surgawi dapat mengenalinya. Apa yang sedang terjadi? Saya mengerti. Ini adalah kehendak surga. Setelah beberapa saat, master pedang tampak tenang dan berbicara dengan lembut. Qin Chen dapat dengan jelas merasakan sepasang mata yang dalam menatapnya. Mengamatinya berulang kali. Jiwanya menegang. Merasakan tekanan yang kuat. Bahkan napasnya tampak tersendat. Benar saja. Orang tua itu tidak berbohong kepadaku. Ramalan dari tahun itu telah menjadi kenyataan. Suara tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan setelah sadar kembali, ia tampak masih syok. Tak mampu pulih. Guru. Apa yang Anda bicarakan? Tanya Master Pedang Abadi dengan bingung. Siapa yang bisa disebut orang tua oleh Master Pedang? Bukan apa-apa. Leluhur pedang mendesah pelan. Aku tak pernah membayangkan bahwa setelah jutaan tahun, kau akan menjadi satu-satunya murid yang tersisa di Paviliun Pedang Tongtianku. Dan hanya sisa jiwamu. Baiklah. Selama aku bisa meninggalkan akarku. Bahkan jika aku mati, aku masih bisa menghadapi leluhurku di dunia bawah. Jiwa Master Pedang Abadi bergetar. Tak mengerti apa yang dibicarakan oleh guru tua itu. Tidak, Grandmaster. Kau tidak akan mati, kata Master Pedang Abadi. Ingin menangis, meratap tak terkendali. Ketika ia meninggalkan Paviliun Pedang Tongtian, tempat itu masih merupakan tempat yang mulia di surga. Tempat suci bagi pedang. Namun, jutaan tahun telah berlalu. Dan ia masih hidup. Kembali ke sekte yang telah membesarkannya. Ia disambut dengan pemandangan yang begitu menyedihkan. Ia tak bisa menerimanya. Dan ia patah hati. Kau tidak mengerti. Aku akan menceritakan semuanya nanti. Tapi untuk saat ini,
Mari kita selesaikan masalah orang-orang ini dulu, kata leluhur pedang dengan suara berat. Tiba-tiba, kulit kepala para guru agung bergetar hebat, dan bulu kuduk mereka berdiri. Senior, apa yang ingin kau lakukan? Beberapa guru agung bergidik. Tubuh mereka menggigil saat merasakan keheningan yang begitu kuat. Mereka semua merasakan sepasang mata kosong menatap mereka. Merinding muncul di kulit mereka. Dan jiwa mereka bergetar. Nah, bukankah kau bilang kau berani menumpahkan darah untuk umat manusia? Sudah waktunya untuk memenuhi janjimu, kata leluhur pedang. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat muncul di jurang. Boom! Semua orang melihat bahwa di dasar jurang, pola-pola aneh tiba-tiba menyala. Klak, klak, klak. Peti mati perunggu yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka. Di dalam peti-peti perunggu ini terbaring mayat-mayat, tak rusak selama ribuan tahun. Masing-masing memancarkan aura mengerikan. Di atas peti-peti perunggu itu, garis-garis rune hitam yang berkilauan bersinar. Aura mereka mengerikan. Titik. Namun ketika peti-peti dibuka, semua orang menyaksikan mayat-mayat di dalamnya tiba-tiba menghitam. Lalu lapuk, seketika berubah menjadi abu dan menguap menjadi asap. Pemandangan ini membuat semua orang ngeri. Mayat-mayat ini, jelas, dulunya adalah prajurit tingkat atas. Setidaknya sosok-sosok tingkat yang mulia. Entah mengapa, mereka berakhir di dalam peti-peti perunggu ini. Kini, pelapukan itu langsung mengosongkan mereka, menyisakan 6 peti perunggu. Lebih jauh lagi, pola susunan pada peti-peti ini berkelap-kelip, sangat rumit dan samar, memancarkan aura yang seolah menekan ribuan tahun. Dan dengan kehadiran 6 yang mulia agung, apa yang mereka rencanakan? Senior, apa yang Anda rencanakan? Rasa dingin menjalar di punggung ke-6 yang mulia agung. Nyawa mereka terancam. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bukan apa-apa. Bukankah kalian semua pernah bilang sebelumnya bahwa kalian rela mengorbankan nyawa demi alam surgawi? Bagaikan naga yang memandang rendah semut. Kalian begitu saleh dan mengagumkan. Rela mengorbankan nyawa. Aku, sang leluhur, terharu. Tempat ini adalah tanah terlarang paviliun pedang Tongtian kami. Jutaan tahun yang lalu, kami, paviliun pedang Tongtian, mengerahkan seluruh sekte, menyerahkan segalanya, untuk membangun tempat ini. Seperti yang kalian lihat, kekuatan di dalam peti mati perunggu hampir habis. Ini saat yang tepat bagi kalian untuk mengendalikannya dan bersinar bagi alam surgawi. Sesuka hati kalian, kata leluhur pedang. Boom! Sebuah kekuatan tak terlihat muncul. Aku. Kulit kepala para yang mulia terasa geli. Dan mereka hampir mengumpat keras-keras. Apa maksud mereka dengan sesuka hati? Saat itu, kulit kepala yang mulia Mising terasa geli. Dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia hanya berbicara. Siapa yang benar-benar ingin bersinar bagi alam surgawi? Mengorbankan nyawa mereka. Bolehkah hanya berbicara? Namun, orang aneh ini menganggapnya serius, dan benar-benar berniat menyerap mereka ke dalam peti mati perunggu dan duduk di sana sebagai penjaga. Pancaran dan panas macam apa itu? Senior, kau bercanda. Suara beberapa venerabel agung bergetar. Mereka merasakan saat kematian mendekat. Jantung mereka berdebar kencang. Tubuh mereka menegang. Kemudian mereka menyerbu ke depan. Menyerang dengan cepat. Venerable Star Destroying. Zugerulong, Venerable Jiuyu, dan penguasa istana Radiant Destruction semuanya bergerak, melancarkan serangan yang paling mengerikan. Bahkan Venerable Ye Guang dan Patriark King Sui Guhua ikut bergabung, tidak mau terjebak di dalam peti mati. Venerable Wu Ji, menggunakan seluruh wujud fisiknya, berbagai tubuh energi, dan mantra terlarang. Namun semuanya sia-sia, mereka merasa diri mereka layu, melemah, dan merosot. Tidak, semuanya terlalu tak berdaya. Para venerabel agung merasa tidak mampu mengerahkan kekuatan di dalam tubuh mereka. Kemudian, mereka melihat bahwa peti mati perunggu itu tampaknya tidak memiliki dasar. Jauh di dalamnya, terdapat gua-gua hitam pekat, seolah terhubung ke jurang gelap, dipenuhi aura yang berat. Kekuatan dingin yang mengerikan merasukinya, seolah ingin meledak, melarikan diri, menghancurkan dunia, tak tertandingi kekuatan surgawi. Apa itu? Para yang mulia agung gemetar. Kekuatan hidup di tubuh mereka menyusut.
Mereka tahu mereka sedang sekarat, tanpa harapan. Seharusnya kau sudah menduganya, kata leluhur pedang. Mungkinkah? Para yang mulia agung tak terkendali. Tubuh mereka bergemuruh dan gemetar. Jiwa mereka hancur berkeping-keping. Mereka akan duduk dan mati di sini, dilahap oleh kekuatan di dalam peti mati perunggu itu. Bab 3610 Aku sudah lama menunggumu. Tidak, aku tidak ingin mati. Yang mulia pembasmi bintang tiba-tiba meraung. Bom, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, melepaskan kekuatan mengerikan seperti dewa atau iblis. Namun, peti mati perunggu itu memancarkan aura yang sangat besar, sepenuhnya menekan auranya, mencegahnya meletus. Ia membiarkan inti bintang gelap di sekitarnya melonjak, tak mampu menghancurkannya. Itu benar-benar membuat frustrasi. Ia adalah seorang yang mulia. Namun sekarang, seperti semut, sepenuhnya tak bergerak dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Itu benar-benar pembalasan. Peti mati perunggu itu bersinar, siap melahap keenam yang mulia. Tiba-tiba, bom, aura dahsyat muncul dari yang mulia pembasmi bintang. Dan bersamaan dengan itu, sebuah gulungan yang menyala dengan cahaya terang keluar dari tubuhnya. Gulungan ini, yang dipenuhi cahaya bintang tak berujung, bersinar di jurang gelap gulita, memancarkan aura ilahi yang mengerikan. Simbol-simbolnya memenuhi udara dengan kekuatan yang mengerikan. Ketetapan penguasa bintang, yang mulia pembasmi bintang menatap gulungan itu dengan penuh semangat. Ini adalah hadiah dari Tetua Agung Istana Dewa Bintang untuk perjalanannya, yang mengklaim bahwa itu adalah dekrit Dewa Bintang, yang menjamin hidupnya. Pada saat genting ini, dekrit Dewa Bintang menyala, memancarkan aura yang membumbung tinggi. Cahaya ilahi yang luas memancar, dan cahaya bintang yang tak terbatas memadat. Sosok agung, yang terkondensasi dari cahaya bintang, tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dekrit ini sendiri terwujud. Cahaya bintang itu begitu kuat sehingga bahkan sebagian melenyapkan kabut hitam di sekitarnya, mengejutkan semua orang. Tuan Dewa Bintang, yang mulia pemusnahan bintang menatap dengan penuh semangat pada sosok cahaya bintang yang muncul di antara langit dan bumi. Diliputi emosi, ia buru-buru memberi hormat. Ia mengenalinya. Ini adalah Dewa Bintang dari Istana Dewa Bintangnya. Ia diselamatkan. Leluhur pedang, wajah sosok cahaya bintang itu tidak jelas, namun sangat kuat. Ia menatap ke bawah, menatap lelaki tua itu. Cahaya bintang yang tak berujung mekar. Benar-benar seperti dewa. Cahaya bintang itu meledak, mencoba mengusir lapisan kabut hitam, membentuk dunianya. Star-Lord, apakah kau penguasa Stargate Palace saat ini? Dulu, Stargate Palace hanyalah kekuatan kelas 2 di alam surgawi. Siapa sangka mereka akan menjadi kekuatan papan atas hari ini. Aduh, suara hampa SWOT Ancestor bergema, tanpa emosi. Bersamaan dengan itu, rantai tatanan ilahi yang tak berujung tiba-tiba muncul dari tanah jurang ini, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan dan terjalin rapat. Ada teman lain. Keluar. SWOT Ancestor melanjutkan. Tatapannya tertuju pada Yang Mulia Jiuyu dan Yang Mulia Ye Guang dengan kekuatan tak terlihat. Boom! Aura mengerikan muncul dari Yang Mulia Jiuyu dan Yang Mulia Ye Guang. Dengan suara berdengung, dua dekrit bercahaya lainnya terbang keluar, melayang di udara. Tuan Gunung, Tuan Surgawi, Yang Mulia Jiuyu dan Yang Mulia Ye Guang mendongak dengan ngeri. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka juga memiliki dekrit Lord. Pada saat ini, dua sosok menyatu dan muncul langsung di kehampaan. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Tiga sosok cahaya perkasa, megah bagai langit dan bumi, bagaikan dewa dan iblis yang telah menciptakan dunia. Aura mereka mencengangkan dan kekuatan mereka tak tertandingi. Junior, halo leluhur pedang. Bayangan sang guru surgawi. Seorang pria parubaya yang wajahnya tak terlihat. Memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat begitu ia muncul. Namun, penguasa gunung dari Gunung Suci Dayu dan penguasa bintang dari Istana Xingshan terdiam. Menatap lelaki tua yang membusuk itu. Mengamati segala sesuatu di jurang pemakaman pedang. Tak diketahui ekspresi apa yang mereka tunjukkan. Yah. Aku mengenalimu. Kau adalah anak dari pengrajin saat itu. Ketika aku mengunjungi leluhur pengrajinmu, kau juga ada di sana. Kau adalah bocah api yang menjaga api tetap menyala di bawah kursinya. Aku tak menyangka kau akan menjadi orang penting seperti ini sekarang.
Sebuah suara tua bergema. Suara yang kaya akan sejarah. Yang Mulia Ye Guang terkejut. Leluhur Tiangong mereka, Tianzun, sebenarnya adalah seorang bocah pembakar api di bawah komando leluhur Gongshu. Ini sungguh mengejutkan. Dunia hanya tahu bahwa Tiangong adalah kekuatan. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa garis keturunan langsung Gongshu didirikan oleh seorang bocah pembakar api. Bocah pembakar api mungkin tampak biasa saja. Tetapi bocah pembakar api leluhur Gongshu sungguh luar biasa. Cukup untuk menarik banyak ahli tingkat atas di alam surgawi. Dia pastilah murid terdaftar leluhur Gongshu. Bahkan mungkin murid tertutup. Sebuah posisi yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Namun, betapapun luar biasanya dia hanyalah seorang bocah di bawah asuhan. Namun dia telah membangun kekuatan sekuat Tiangong. Senior, Anda masih ingat saya? Kata Tiangong Tianzun. Suaranya bergetar karena kegembiraan yang jelas. Baiklah. Jika kau ingin memahami status paviliun pedang Tongtianku, mengapa kau tidak datang langsung dalam wujud aslimu, tetapi hanya dalam tubuh dharmamu? Tanya suara tua itu acuh tak acuh. Setelah memperbaiki alam surgawi, saat ini aku sedang dalam retret mendalam. Wujud asliku tidak bisa datang kepadamu, senior. Kuharap kau memaafkanku. Tiangong Tianzun melanjutkan salam hormatnya. Namun, Master Gunung dari Gunung Suci Dayu dan Master Bintang dari Istana Xingshen tetap diam. Tetap pendiam. Haha. Lebih baik kau tidak bicara. Wujud aslimu tidak berani turun ke paviliun pedang Tongtianku. Sosok tua itu berkata acuh tak acuh. Tubuh dharmaku tidak berguna di sini. Kau pasti tahu bahwa kekuatanku di sini hampir habis. Jadi mengirimkan persediaan kepadaku adalah kontribusi untuk alam surgawi. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima semuanya. Boom, kabut hitam tak berujung membumbung. 3 dekrit dharma bersinar, memancarkan aura yang menakutkan. Tetapi sekarang, diselimuti oleh rantai tatanan ilahi yang padat, cahaya tak berujung mereka tertahan. Sebuah kekuatan mengerikan muncul dari jurang, menarik ke-6 Venerable Agung untuk terbang dengan cepat. Terseret oleh hukum dan tatanan dunia ini, mereka merobek kehampaan dan melesat langsung menuju peti mati perunggu. Qin Chen berdiri di sana dengan kaget. Para penguasa dari 3 faksi besar semuanya telah muncul. Star Lord, Mountain Lord, dan Celestial Venerable. Apakah mereka adalah master tingkat atas dari masing-masing faksi? Pada saat itu, ketiga badan Dharma memancarkan cahaya. Aura mereka menekan Qin Chen sedemikian rupa sehingga ia kesulitan bernapas. Bahkan tidak dapat membuka matanya. Mungkinkah mereka adalah para penguasa dari 3 faksi teratas? Celestial Venerable. Qin Chen telah mendengar dari roh pagoda Sein kuno bahwa ia adalah pendiri Heavenly Works. Tetapi sekarang, bahkan di tanah jurang ini, bahkan ketiga badan Dharma pun tertindas. Boom! 6 Venerable Agung dengan cepat jatuh ke dalam peti mati perunggu. Star Lord, selamatkan aku. Mountain Lord, Venerable Star Destroying meronta ketakutan. Mencoba meminta bantuan, tetapi tidak berhasil. Zhuge Rulong dan Kingsui Guhua semakin tak berdaya, tak mampu melepaskan diri. Mata penguasa istana kehancuran bercahaya berkilat kaget dan marah. Ia baru saja menembus alam mulia. Dan apakah ia akan mati di sini? Ia menolak. Boom! Saat hendak dikurung di dalam peti mati, penguasa istana Yaomi tiba-tiba mengaktifkan kekuatan gelap di dalam tubuhnya. Aura gelap yang mengerikan muncul darinya. Ia tak mampu lagi menahan diri dan melepaskan kekuatan gelap itu. Mencoba melarikan diri. Bas! Kekuatan gelap itu mengerikan. Cukup kuat untuk menekan dao surgawi. Saat muncul, ia langsung melepaskan diri dari belenggu leluhur pedang. Memancarkan aura hitam yang mengerikan. Bab 3611 saatnya istirahat. Semua orang terkejut. Apa itu? Kekuatan gelap. Beberapa Venerable Agung menatap Lord Yaomi dengan kaget dan marah. Bahkan ketiga inkarnasi dekrit Dharma tercengang. Mereka menatap Lord Yaomi. Pria ini telah mengkhianati umat manusia dan mengembangkan kekuatan kegelapan. Namun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tubuh Lord Yaomi bersinar dengan cahaya hitam, seperti dewa iblis. Seolah-olah ia telah menjadi orang yang berbeda, mengendalikan kekuatan gelap di dalam dirinya. Namun, ia merasa ngeri ketika mendapati dirinya tak bisa bergerak. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya.
mengancam akan menyerbu peti mati perunggu. Ini bukan leluhur pedang yang mengendalikannya, melainkan kekuatan gelap di dalam tubuhnya, yang secara aktif beresonansi dengan gua gelap gulita di dasar peti mati perunggu. Apa? Lord Yaomi terkejut dan geram. Ini adalah jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhur iblis abis di dalam dirinya. Bangkit kembali, mencoba berkomunikasi dengan kekosongan misterius di dalam peti mati perunggu. Kau akhirnya menyerah. Kupikir berapa lama lagi kau bisa menahan diri. Sebuah dengusan dingin menggema di udara. Boom! Dunia tiba-tiba dipenuhi rantai ilahi yang tak berujung. Rantai-rantai itu berderak, dan energi pedang yang mengerikan muncul dari kehampaan, langsung menekan dewa kehancuran cemerlang. Orang tua, aku sudah lama menunggumu. Suara dingin leluhur pedang menggema. Energi pedang yang tak terbatas melesat keluar, dan kabut hitam memenuhi udara, menyelimuti dewa kehancuran cemerlang sepenuhnya. Di dalam kabut ini, kekuatan dahsyat melonjak, seolah mampu memusnahkan segalanya. Dewa kehancuran cemerlang, yang terperangkap di dalamnya, tak berdaya melawan. Hahaha, pada saat ini, tawa yang menggelegar menggema di seluruh langit dan bumi. Tawa ini luar biasa mendominasi dan dahsyat. Segera setelah itu, sosok yang agung dan menjulang muncul dari dewa kehancuran cemerlang, diselimuti cahaya iblis, seperti dewa iblis sejati. Leluhur pedang, lama tak bertemu. Sosok itu melangkah maju, dan langit dan bumi berguncang. Di dalam jurang pemakaman pedang, energi hitam tak terbatas melonjak, membentuk kehampaan yang mengerikan. Aliran kekuatan iblis melonjak ke langit, dan hukum alam membentuk rantai yang menekan area tersebut. Leluhur iblis abis, penguasa bintang istana Dewa Bintang dan 3 lainnya tercengang oleh cahaya gelap di hadapan mereka. Itu adalah leluhur iblis abis. Penguasa istana kehancuran bercahaya di alam surga timur ternyata menyembunyikan avatar leluhur iblis abis. Semua orang tercengang. Kulit kepala mereka mati rasa. Siapakah leluhur iblis abis? Bagaimana mungkin leluhur iblis abis, penguasa klan iblis abis saat ini, raksasa sejati alam surgawi, muncul di sini? Leluhur iblis abis, aku tak pernah menyangka tentakelmu akan meluas ke alam surgawiku. Apakah kau di sini untuk makhluk di dalam jurang pemakaman pedangku? Tidak. Tiba-tiba, leluhur pedang berbicara dengan suara berat, seolah memahami sesuatu. Aku mengerti, kau datang untuknya. Bahkan para penguasa bintang dan yang lainnya pun tak yakin siapa yang dimaksud leluhur pedang. Di dasar jurang pemakaman pedang, Qin Chen menatap leluhur iblis abis dengan kaget. Entah kenapa, sosok ini terasa asing baginya, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, ia mencari-cari dalam ingatannya tetapi tidak ingat. Di mana, aku pasti pernah melihat orang ini sebelumnya. Qin Chen yakin akan pikirannya. Namun, sekeras apapun ia mencoba mengingat, ia tidak dapat mengingatnya. Seolah-olah ingatan itu telah lenyap dari benaknya. Leluhur pedang, kau orang tua, kau telah memerintah tempat ini selama ribuan tahun. Nah, dilihat dari kondisimu, kau hampir mati. Kenapa kau masih berpegang teguh pada ini? Biarkan aku membantumu mengakhirinya segera. Boom, Raja Iblis Abis melangkah maju, melepaskan tekanan yang luar biasa. Ia mengumpulkan kekuatan gelap di dalam tubuh utama istana kehancuran bercahaya dan berubah menjadi sosok hitam pekat, tampak nyata, dan maju menuju leluhur pedang di bawah. Ia bahkan tak perlu bergerak. Langit bergetar, bumi retak, awan petir bergulung-gulung, dan kilat hitam tak terbatas terbentuk, berubah menjadi raksasa gelap seluas samudera, melesat ke arah leluhur pedang di bawah. Leluhur pedang, setelah miliaran tahun, mari kita lihat apakah kau masih punya kekuatan untuk melindungi tempat ini. Kata leluhur iblis abis dingin. Ia jelas hanyalah bayangan hitam. Tetapi semua orang menatapnya seolah-olah mereka sedang menatap dewa setinggi jutaan kaki. Bersujud menyembah. Sebaiknya kau coba saja, ejek leluhur pedang, dengan dengungan. Saat kata-katanya jatuh, energi pedang hitam tak terbatas muncul di antara langit dan bumi. Berubah menjadi pedang raksasa yang menembus langit, memancarkan simbol pedang yang tak berujung dan luas. Setiap simbol pedang bagaikan bintang. Rune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi, dan energi pedang melonjak. Seolah-olah dapat membelah langit. Di tubuh pedang, sebuah rune kuno muncul.
melampaui hukum alam, seolah mengungkapkan arti sebenarnya dari langit dan bumi. Mata Qin Chen melebar. Jurus pedang macam apa ini? Simbol pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Masing-masing seolah memiliki dunianya sendiri. Jurus itu luar biasa kuat. Membentuk kekuatan dunia yang unik. Bahkan melampaui kekuatan seorang yang mulia. Dengan tebasan pedang ini, Qin Chen merasakan jiwanya ditarik ke dalamnya. Leluhur iblis abis, yang tentu saja tak gentar, mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Boom, boom, boom. Pertarungan antara dua makhluk kuat itu sungguh mengerikan. Dunia di bawah tanah api ilahi pemakaman pedang terkoyak, seolah-olah akhir dunia prasejarah semakin dekat. Saat bentrokan mereka, abis pemakaman pedang bergetar, bergemuruh, dan meraung. Leluhur iblis abis berteriak dingin, mengulurkan tangan besarnya. Tangan itu, yang tak terbatas dan tak terbatas, melingkupi segala sesuatu di alam semesta. Ia menggenggam leluhur pedang dengan sekuat tenaga. Energi pedang yang tak terbatas meletus, dan kekuatan mengerikan iblis abis menyapu, melonjak dengan kekuatan kegelapan. Sungguh kuat. Pada saat ini, penguasa bintang menatap Qin Chen. Hanya tatapan mereka saja membuat Qin Chen merasa kulitnya akan meledak. Junior, kau pernah diburu oleh leluhur iblis abisal. Mungkinkah leluhur iblis abisal datang untukmu? Coba kulihat. Untuk siapa kau sebenarnya? Rahasia apa yang kau miliki? Klon Star-Lord menyerang. Menyambar Qin Chen. Berhenti. Teriak Tiangong Tianzun. Dan seketika, ia menyerang. Menghalangi jalan Qin Chen. Boom. Keduanya beradu. Raungan yang mengguncang langit. Tianzun. Apa yang kau lakukan? Star-Lord mengerutkan kening. Penguasa gunung dari Gunung Suci Dayu juga melangkah maju. Mengetahui bahwa Qin Chen adalah orang yang diburu oleh leluhur mayat iblis. Ia ingin memahami rahasianya. Karena ia luar biasa. Dan ia sepertinya telah memahami sesuatu dari kata-kata leluhur pedang sebelumnya. Kalian berdua. Apa gunanya menindas seorang junior? Tiangong Tianzun menyerang. Menghantamkan tinjunya ke arah dua pria kuat itu. Bum bum bum. Ketiga pria kuat itu bertarung. Dan di saat genting, mereka tidak membantu leluhur pedang membunuh klon leluhur iblis abisal, melainkan mengincar Qin Chen. King Sui Guhua menyaksikan dari samping, dipenuhi duka dan amarah. Kedua penguasa faksi teratas ini sudah keterlaluan. Hahaha. Leluhur pedang. Ini sama seperti kalian manusia. Dibutakan oleh keuntungan. Leluhur iblis abisal tertawa terbahak-bahak. Sebuah tangan hitam pekat terulur, meraih kekosongan di bawah peti mati perunggu. Bersamaan dengan itu, sebuah kekuatan mengerikan menembus kekosongan, terpancar langsung melaluinya. Leluhur pedang, kau sudah tua. Kau telah memegang kendali selama ribuan tahun. Sudah waktunya kau beristirahat, kata leluhur iblis abisal. Ledakan, sebuah kekuatan mengerikan muncul kembali di bawah jurang terkubur pedang. Dari ruang gelap gulita di bawah peti mati perunggu, sebuah raungan mengerikan terdengar, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang sedang bangkit. Bab 3612 Kebangkitan Kegelapan. Tabrak, jauh di bawah tanah. Aura mengerikan bangkit kembali, seolah-olah ada binatang purba yang bangkit. Kekuatan mengerikan yang telah menekan ribuan tahun melonjak, menembus jurang. Boom, kekuatan gelap yang mengerikan melonjak, mengguncang langit dan bumi. Dan seluruh jurang pemakaman pedang bergetar. Apa itu? Semua orang menatap ngeri ke arah kekosongan di bawah peti mati perunggu di jurang pemakaman pedang. Sepertinya ada sesuatu yang aneh melonjak, memenjarakan beberapa binatang purba. Wajah leluhur pedang berubah. Dan untuk pertama kalinya, suaranya menjadi serius. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak melintasi langit dan bumi, dipenuhi dengan niat pedang yang mengerikan. Dan rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di antara langit dan bumi, berubah menjadi rune. Bertekad untuk mengejutkan segalanya dan dengan ganas menekan kedalaman jurang pemakaman pedang. Tabrak, rantai melonjak, dan peti mati perunggu bersinar dengan cahaya biru yang berkilauan. Sebuah pemandangan yang mengerikan. Mayat para venerabel yang tak terhitung jumlahnya yang duduk di dasar suot burial abis bersinar terang, memancarkan pelangi ilahi yang menantang langit. Boom, boom, boom. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi rune yang mengerikan, menekan sekeliling dan membentuk pusaran yang mengerikan.
Pemandangan itu begitu mencengangkan sehingga seolah-olah menekan seluruh dunia. Rune tunggal itu, yang mencapai langit dan bumi, bisa saja menyegel seluruh dunia di dunia luar. Tetapi di dalam Sword Burial Abyss, rune itu hanya menyegel dasar dunia. Boom! Peti mati perunggu bergetar. Dan dalam kehampaan gelap gulita di bawah, sesosok makhluk samar tampak menyerang. Terjebak dan murka. Guncangan itu mengguncang jiwa Qin Chen begitu hebat hingga ia merasa hancur di tempat. King Sui, Gu Hua, dan yang lainnya mengerang dan tak bisa menahan diri untuk berteriak. Tekanan itu terlalu mengerikan. Turun langsung ke jiwa mereka. Bahkan venerable seperti mereka pun tak mampu menahannya. Jiwa mereka serasa akan meledak. Dan mereka berharap hancur berkeping-keping di tempat. Di dasar Sword Burial Abyss, energi pedang yang tak terbatas melonjak, menyegel segalanya. Namun, dunia bergetar hebat, seolah tak mampu menahan kehadiran sesuatu yang begitu dalam. Hahaha, Sword Ancestor, jangan buang energimu. Jutaan tahun telah berlalu, dan kekuatanmu telah melemah. Tetapi makhluk itu bangkit kembali. Berapa lama lagi kau bisa menahannya? Abyss Demon Ancestor mencibir. Energi gelap mengalir deras melalui dirinya, terhubung dengan kekuatan di kehampaan di bawah. Seolah membentuk resonansi. Bertekad untuk menghancurkan penghalang rune yang terpasang di dalam Sword Burial Abyss dan melepaskan makhluk mengerikan di bawahnya. Aura ini, mungkinkah makhluk legendaris dari masa lalu masih hidup? Di tempat lain, klon dari 3 penguasa tertinggi, Star Lord, Mountain Lord, dan Celestial Lord, merasa ngeri. Menatap kehampaan di bawah peti mati, klon mereka merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah mereka akan runtuh. Celestial Lord, anak ini pasti menyimpan rahasia besar. Serahkan. Boom, sang penguasa bintang bergerak, dan cahaya bintang-bintang bersinar. Saat ini, ia masih mengincar Qin Chen, ingin menangkapnya dan mempelajari rahasianya. Karena gerakan tak biasa dari leluhur iblis abisal dan leluhur pedang membuktikan kehebatan Qin Chen yang luar biasa. Saat ini, apa gunanya menindas anak kecil? Tianzun terkejut dan geram, menatap dasar peti mati, dengan beberapa spekulasi di benaknya. Meskipun masih muda, ia telah mendengar beberapa hal tentang pertempuran kuno di Paviliun Pedang Tongtian. Saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi ketakutan. Jika dasar jurang pemakaman pedang memang seperti yang ia duga, makhluk yang disegel dari zaman kuno, maka jika orang itu lolos, alam surgawinya niscaya akan hancur dan bahkan hancur sekali lagi. Namun, saat ini, penguasa bintang dari Istana Dewa Bintang masih mengincar Qin Chen, tanpa menunjukkan niat membantu leluhur pedang. Bagaimana mungkin ia tidak ketakutan dan murka? Tianzun, minggir, orang ini menyimpan rahasia besar. Kami, para penjaga alam surgawi, menyadari masalah di sini. Kami hanya ingin tahu siapa orang ini dan rahasia apa yang ia simpan. Setelah kami tahu, kami bertiga dapat bergabung dengan leluhur pedang untuk menyerang dan membunuh klon leluhur iblis abis dan mengakhiri segalanya. Penguasa gunung dari Gunung Suci Dayu juga berbicara. Melangkah maju bagaikan gunung. Menakjubkan. Saat ia melangkah ke arah Qin Chen dan menggelegar. Mustahil. Tiangong Tianzun meraung. Menerjang ke depan dan menghantam kepala penguasa bintang. Bagaimana kau bisa sendirian menahan kami berdua? Penguasa bintang tahu Tiangong Tianzun harus berhadapan dengan 2 dari mereka. Tetapi itu tetap saja satu serangan dari Tianzun. Jadi ia tidak berani gegabah. Ia terpaksa menghentikan serangannya terhadap Qin Chen dan fokus menangkis. Serangan Tiangong Tianzun, penguasa Istana Dewa Bintang, penguasa Gunung Dayu. Kau benar-benar mengecewakanku. Ledakan, pelangi ilahi yang menyilaukan memancar dari tubuh Tiangong Tianzun. Aura pembunuhnya membumbung tinggi. Ia sendirian menghadapi 2 sosok kuat. Namun ia menyerang dengan setiap serangan, seolah-olah menyaingi keduanya. Bang, bang, bang. Raungan mengerikan menggema. Dan baik penguasa bintang Istana Xingshen maupun penguasa Gunung Dayu Sensan terpental mundur. Semua orang tercengang. Mereka tak pernah menyangka Tiangong Tianzun begitu tangguh, mampu melawan 2 orang sendirian. Kalian berdua, segera hentikan serangan kalian, atau Xiao Yao Supreme akan tahu dan tak akan membiarkan kalian lolos begitu saja, teriak Tiangong Tianzun dengan ganas.
Hal ini membuat penguasa bintang istana Xingchen dan penguasa gunung Dayu Sensan tampak muram, dan niat membunuh yang membara terpancar di wajah mereka. Tianzun, kau sudah terlalu lama mengikuti sang bebas dan mudah tertinggi. Jadi, apa kau sudah menjadi antek orang lain? Sang bebas dan mudah tertinggi itu tak lebih dari seorang barbar yang naik dari alam bawah. Meskipun ia telah memberikan kontribusi besar bagi alam surgawi kita, ia seorang diri berusaha menyatukan seluruh umat manusia kita. Sungguh konyol. Bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan besar alam surgawi kita mematuhi perintah seorang penduduk alam bawah? Tianzun, aku mendesakmu untuk tidak keras kepala. Kau harus tahu bahwa kekuatan-kekuatan tertinggi alam surgawi kita adalah penguasa sejati alam surgawi. Penguasa Istana Dewa Bintang menyerbu ke depan. Seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya bintang. Bintang-bintang mengembun di telapak tangannya sebelum meledak. Di dekatnya, penguasa Gunung Dayu juga mendekat. Suara dengungan meletus dari tubuhnya. Seolah-olah sebuah gunung menjulang yang menghubungkan langit dan bumi muncul. Menyatu menjadi segel gunung raksasa. Segel gunung hitam pekat itu meletus dengan niat membunuh surgawi yang mengerikan. Dengan panik menekan Tiangong Tianzun. Kedua master teratas itu menyerang. Meskipun mereka tahu kekuatan luar biasa Tiangong Tianzun, mereka hanya berdua. Di bawah tekanan pertempuran sebesar itu, Tiangong Tianzun dapat dengan mudah melindungi dirinya sendiri. Tetapi melindungi seorang junior adalah mimpi yang mustahil. Boom! Pada saat ini, raungan mengerikan bergema dari tanah. Bang! Kehampaan meledak, mengirim beberapa master besar dengan ceroboh terbang mundur, berlumuran darah. Tubuh Qin Chen hancur, hampir hancur. Kekuatan destruktif menelannya, mengancam untuk menghancurkan dagingnya. Selanjutnya, 3 klon dari Stargate Palace Master gemetar. Dekrit itu bersinar intens. Retakan muncul di atasnya. Cahaya dan bayangan berkedip saat ketiga klon itu tersandung kembali. Menatap dengan kaget dan marah di kedalaman SWOT Burial Abyss. Boom! Dari kedalaman bumi, tentakel hitam pekat membentang. Kegelapannya tidak jelas. Bentuknya tidak jelas. Diselimuti oleh kekuatan gelap yang mengerikan. Penampilannya mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah hancur.